Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah kadar takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung dari bahwasanya keutamaan ilmu itu lebih baik daripada, karena seseorang tidaklah mungkin mengetahui bagaimana dia taat kepada Allah, bagaimana dia menjauh dari maksiatnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali pembunuh berdarah dingin ini berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah memiliki keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kita sebutkan hal ini supaya kita berupaya untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Ilmu yang disebutkan dalam yang kita bahas ini adalah ilmu yang berkaitan dengan maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan oleh Allah berupa Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadis-hadis, dan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim yang berkaitan dengan pengamalan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ilmu yang dimaksud dalam pembahasan kita, bukan di luar dari hal tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan keutamaan ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan dengan As-Sunnah, ketika beliau membahas tentang perkara-perkara dunia, maka beliau tidak mengetahui tentang hal tersebut. Sehingga beliau mengatakan dalam beberapa kesempatan yang berkaitan dengan perkara-perkara dunia, dan beliau pun memberikan saran
di perkara-perkara tersebut, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka Rasulullah mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia kalian. Artinya tentu Nabi SAW menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuatu tersebut tentu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasulullah SAW tidak mengerti permasalahan fisika, tidak mengerti masalah pertanian, tidak mengerti permasalahan kedokteran, maka menunjukkan hal tersebut di luar dari apa yang telah Rasulullah SAW katakan yang berkaitan dengan anjuran untuk seseorang belajar dan menuntut ilmu. Akan tetapi bukan maknanya seseorang melalaikan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hajat orang banyak seperti kedokteran, seperti arsitek ataupun hal-hal yang berkaitan tentang perkara-perkara dunia, bukan berarti artinya kita campakkan dan tidak kita pedulikan, tidak. Karena selama itu berkaitan dengan hajat orang banyak, maka hukumnya bisa menjadi fardu, bisa menjadi fardu kifayah tergantung hajat kaum muslimin terhadap hal tersebut. Sehingga termasuk dari apa yang Allah katakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalian persiapkan dari kekuatan yang kalian miliki. Keutamaan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 ataupun surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11, dua-duanya bisa dikatakan sebagai nama surat tersebut, Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka-mereka yang mendapatkan keimanan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka-mereka yang mendapatkan ilmu beberapa derajat di atasnya. Tentu di atasnya ini dari yang mereka yang tidak memiliki ilmu. Artinya dalam ayat ini orang yang memiliki iman, orang yang memiliki ilmu, maka mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan iman di atas ilmu, menunjukkan bahwasanya ilmu seseorang yang didapat walaupun berkaitan dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi SAW, tidak akan bermanfaat, tidak akan mengangkat kedudukan orang tersebut, kecuali apabila diiringi dengan ilmu. Begitu juga apabila ilmu tidak diiringi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mengangkat kedudukan orang tersebut. Jadi saling berkaitan. Orang memiliki ilmu, apabila tidak memiliki iman maka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Begitu juga iman tanpa ilmu maka tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya saling berkaitan di antara dua hal tersebut. Dan di dalam surat Al-Mujadalah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan untuk seseorang itu apabila dikatakan dalam satu majelis untuk duduk ataupun untuk mereka memberikan tempat duduk buat orang yang baru datang, maka hendaklah mereka melakukan hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya apa? Siapa yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya yang berkaitan dengan menggeser tempat duduk dia saja untuk ia berikan kepada orang lain, seakan-akan orang yang baru datang itu lebih mulia daripada orang yang menggeser tempat duduknya, maka ketahuilah orang yang mendapatkan kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memberi kesempatan untuk duduk untuk orang lain duduk. Ketika seorang dikatakan wa idza qilan suzu fansuzu,
Apabila dikatakan kalian pulanglah dan pergilah dalam majelis, maka hendaklah pergi. Walaupun seakan-akan orang ini terusir, ketika dia meninggalkan majelis, karena yang punya rumah menyuruh dia pergi dan dia tunduk patuh kepada Allah, supaya kita tunduk kepada orang yang punya rumah, maka orang yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemuliaan dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Fatir ayat 28, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takut yang benar, dengan takut yang sempurna, dengan takut yang terpuji, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Mereka orang-orang yang berada di atas basirah. Ilmu yang berkaitan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang berkaitan dengan pengenalan seseorang tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan makin memiliki pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadar takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tergantung dari kadar ilmu yang ia miliki tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak dia memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka serupa dengan kadar ilmu tersebut kadar takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, dzalika liman khasyya rabbah. Ini Allah berikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Menunjukkan orang-orang yang takut kepada Allah dengan takut yang sempurna, yang dibina dan dibangun di atas ilmu yang benar berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepadanya pemahaman agama. Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan ilmu yang berkaitan dengan agama dia, yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menyebutkan tentang pujian bagi orang-orang yang mereka belajar, mereka mengajar, dan mereka menghadiri majelis-majelis ilmu, bahwasanya mereka termasuk dari orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan. Sehingga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan itu semua, menuntut ilmu dengan belajar, mengajar, dan dia menghadiri majelis-majelis ilmu, maka termasuk orang-orang yang mendapatkan tanda baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berkaitan dengan semua, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika menghadiri majelis-majelis ilmu, baik itu secara langsung ataupun melalui sarana seperti medsos, selama dia itu benar-benar dan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar dan mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka termasuk dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya kebaikan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang keutamaan orang-orang yang mereka menuntut ilmu dan mereka yang mengorbankan diri mereka untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Bahwasanya keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Tentu ibadah di sini adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah
yang apabila seseorang dibandingkan dengan menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu lebih afdal dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang berkaitan dengan ibadah-ibadah yang hukumnya di luar dari perkara-perkara fardu. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanyakan kepada beliau, amalan apakah yang paling utama sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan talabul ilm, menuntut ilmu. Maka dikatakan kepada beliau, bagi siapa wahai imam? Apakah semua yang menghadiri majlis-majlis ilmu mereka mendapatkan keutamaan baginya bahwasanya dia melakukan amalan yang paling baik? Maka beliau mengatakan liman sahhat niyatuhu, bagi mereka-mereka yang sahih niatnya, bagi mereka-mereka yang ketika menghadiri majlis ilmu niatnya sahih. Maka muridnya bertanya lagi, siapa yang mereka itu sahih niatnya? Maka Imam Ahmad mengatakan, yaitu mereka-mereka yang ketika menghadiri majlis ilmu berupaya untuk mengangkat kejahilan darinya, menghilangkan kejahilan darinya dan mengangkat kejahilan dari yang lain, maka dengannya dia melakukan amalan yang paling bagus. Lebih-lebih kita mengetahui bahwasanya perkara-perkara yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada hamba-hambanya tidak mungkin dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila seseorang menuntut ilmu, belajar Al-Qur'an, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena Rasulullah mencontohkan dan menyatakan dengan perkataan beliau dan perbuatan beliau bahwasanya apa yang dilakukan oleh beliau adalah tafsir lengkap yang berkaitan dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus salah, dan tegakkanlah salat, hafidhu ala salawati was salatil wusta, dan jagalah salat 5 waktu dan salat wusta, salat yang paling baik, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kepada Allah Subhanahu wa taala salat tersebut dalam keadaan kunut, dalam keadaan takut. Maka semua perintah-perintah tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirkan dalam amalan keseharian beliau ketika beliau menegakkan salat. Dan kita tidak mengetahui salat yang beliau lakukan kecuali kita belajar sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh para ulama, yang telah diriwayatkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim sehingga sampai hadis-hadis tersebut kepada kita. Dan Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, dan solatlah kalian seperti melihat saya solat. Para sahabat merekam semua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menukil apa yang mereka lihat dari Rasulullah kepada kita. Sehingga seseorang tidak mungkin solat dengan solat fardu yang telah Allah wajibkan baginya, sehingga ketika ia solat termasuk dari apa yang telah Allah katakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tidak mungkin mencapai titik tersebut kecuali ketika salatnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan kita tidak mungkin sesuai salatnya dengan Rasul seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah kecuali dengan belajar apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajari, menuntut ilmu. Sehingga para ulama membahas tentang keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah yang lainnya yang berkaitan dengan perkara-perkara sunnah. Dicontohkan oleh para ulama bahwasanya apabila seorang menghadiri majlis ta'lim, kemudian ketika menghadiri majlis ta'lim tersebut tibalah waktu azan, kemudian azan dikumandangkan, maka ada anjuran untuk kita itu menjawab seruan muadzin. Dan di waktu yang sama ada anjuran juga untuk kita mendengarkan kajian ilmu. Maka apabila dua-duanya tidak bisa dilakukan, satu misalnya kita mendengar kemudian menjawab tidak bisa, maka pada saat itu kita harus memprioritaskan yang paling baik di antara dua amalan yang baik ini. Mendengarkan azan adalah perkara yang baik dan menuntut ilmu adalah perkara yang paling baik. Maka pada saat itu kita lebih mengedepankan untuk menyimak dan mempelajari ilmu,
Karena fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada keutamaan ibadah yang berkaitan dengan perkara-perkara yang sunnah. Adapun apabila di hadapannya adalah perkara yang wajib, seperti sholat 5 waktu ditegakkan, iqamat dikumandangkan, maka tidak ada lagi untuk seseorang menunda ibadah tersebut untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan imam. Kemudian keutamaan yang berikutnya yang berkaitan dengan ilmu, menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu yang harus kita perhatikan, yaitu ketika Nabi SAW membahas hadis yang panjang yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Abu Darda, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman." Siapa yang menghadiri majlis-majlis ilmu, menempuh perjalanan dalam rangka mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan tempuhkan dia menuju jalan sampai ke dalam surga. Allah mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhaan li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya ridha terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'. Sesungguhnya orang alim akan beristighfar bagi orang alim tersebut semua yang ada di langit 7 lapis dan semua yang ada di bumi. Hatta al-hitanu fil ma'. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut pun mereka akan beristighfar untuk orang alim. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan seorang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaannya bulan purnama yang sangat terang dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewarisi dinar, tidaklah mewarisi dirham. Innama warrathul ilma. Sesungguhnya para anbiya, para nabi, mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafirin. Dan siapa yang mengambil banyak bagian dari ilmu tersebut, maka dia telah mendapatkan bagian yang sangat banyak. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan para penuntut ilmu ketika mereka menghadiri majlis-majlis ilmu yang dibahas dalamnya Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Man salaka tariqan. Siapa yang menempuh satu perjalanan, meninggalkan rumahnya, meninggalkan santainya dia, meninggalkan aktivitas dia mengorbankan waktunya untuk menghadiri majlis ilmu dalam rangka mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, tidak ada hajat yang lain, tidak ada keperluan yang lain, tidak dalam rangka mencari relasi, tidak dalam rangka apapun juga kecuali tujuan utamanya adalah mencari ilmu, mendengarkan satu ayat, mendengarkan satu hadis, kemudian mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat dan hadis yang ia dapat, maka Rasulullah SAW katakan, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia di atas jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu adalah jalan
dari jalan-jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan, wa ya talibal ilmi, wahai penuntut ilmu, innaka fi tariqin, sesungguhnya kamu di atas satu jalan, awwaluhu fid dunya wa akhiruhu fil jannah. Awalnya di dunia dan penghujungnya di surga. Falzam fihil adab, maka hendaklah kalian melazimkan diri kalian dengan adab ketika dalam menuntut ilmu. Wahdhar fihi minasyatat, dan waspadalah ketika menuntut ilmu dari berlebih-lebihan. Kemudian Nabi SAW pun menyebutkan keutamaan yang lain yang tercantum dalam hadis yang tadi saya bawakan, dalam hadis Abu Darda tadi. Wa innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan sesungguhnya para malaikat, mereka meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu, ridha terhadap yang mereka lakukan, ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu yang mereka menghadiri majelis ilmu. Hadirin yang saya muliakan, para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka dari cahaya, yang mereka Allah katakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang mereka senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mereka cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang jumlahnya tak terhingga, mereka mengetahui tentang kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu dalam rangka memuliakan penuntut ilmu, dalam rangka menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Dalam hadis lain yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh para malaikat, dalam satu hadis yang bersumber dari sahabat Safwan ibn Assal, dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Safwan ibn Assal datang kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, ji'tuka atlubul ilma. Wahai Rasulullah, saya datang kepadamu menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, marhaban bi talibil ilm. Saya ucapkan selamat datang bagi penuntut ilmu. Inna talibal ilmi latahaffuhu al-malaikatu wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Sesungguhnya penuntut ilmu mereka senantiasa dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat berada di atas mereka. Thumma yarkubu ba'duhum ba'dha, sehingga di antara mereka saling timpa di antara mereka, saling menindih yang satu dengan yang lain. Hatta yablughu as-sama'ad dunya, sampai mereka berebut untuk berada di kisaran penuntut ilmu sampai ke langit dunia. Rasulullah sebutkan alasannya min hubbihim lima yatlub, karena para malaikat cinta dan suka terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Karena para malaikat mengetahui sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu itu seperti apa dan apa di kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat cinta terhadap apa yang dicintai oleh Allah, ridha terhadap apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW pun mengatakan dalam hadis Abi Darda yang tadi saya bacakan, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil ma. Dan sesungguhnya para ulama, orang alim, mereka akan mendapatkan istighfar
dari semua yang ada di langit 7 lapis dan semua yang ada di bumi. Hatta al-hitan, sampai ikan-ikan yang ada di laut, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang alim. Untuk orang yang mereka mendapatkan jatah ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian mengamalkan apa yang dia ketahui. Kemudian menyeru manusia supaya mereka dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan menyeru kepada kebaikan. Apabila ini yang dilakukan oleh seseorang, maka mereka mendapatkan keutamaan ini. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit 7 lapis dan yang ada di bumi, sampai hewan-hewan pun, sampai hewan yang ada di air, bahkan sampai semut pun mendoakan untuk orang alim. Kenapa mereka mendapatkan istighfar dari langit 7 lapis, dari semua penghuni langit 7 lapis dan semua yang ada di bumi? Karena orang-orang alim dan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Karena mereka adalah orang-orang yang mengetahui kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan tidaklah ada dikatakan sebagai suatu kebaikan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, datangnya dari Rasulullah. Yakni berupa Al-Quran, berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan sebagai kebaikan. Tidak semua orang yang mengatakan bahwasanya dia alim mendapatkan jatah bagian dari hadis ini, tidak. Akan tetapi apabila yang ia sampaikan adalah Al-Quran, apabila adalah As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, mendapatkan bagian dari hadis yang tadi saya bawakan. Sehingga mereka adalah orang yang alim, orang yang mengajarkan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa membela Al-Quran dan As-Sunnah dan cemburu apabila Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW diabaikan oleh manusia. Dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis lain. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira. Sesungguhnya Allah dan para malaikat dan penghuni langit 7 lapis dan bumi 7 lapis, bahkan semut yang ada di sarangnya, bahkan ikan yang ada di laut. Allahu Akbar, berapa jumlah ikan, berapa jumlah semut. Tidak ada yang mengetahui bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. La yusalluna ala muallimin nasil khaira. Berapa jumlah para malaikat. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Yang kebaikan tersebut berupa Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Dan keutamaan orang alim, orang yang memiliki ilmu, mengajarkan kebaikan, apabila dibandingkan dengan ahli ibadah, perbandingannya bagaikan bulan purnama dengan bintang-bintang yang lainnya di malam yang terang benderang dengan sinar bulan purnama. Maka kita dapati bahwasanya bintang-bintang tersebut hilang apabila dibandingkan dengan bulan purnama yang sangat terang sekali, sehingga menunjukkan bahwasanya orang alim memiliki keutamaan yang lebih daripada orang yang ahli ibadah saja. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perbandingannya. Fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadli 'ala adnakum. Bahwasanya keutamaan orang alim atas
orang yang ahli ibadah sebagaikan keutamaanku apabila dibandingkan dengan keutamaan orang yang paling rendah dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan dengan manusia yang paling baik dari umatnya Nabi, maka kita akan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh di atas orang tersebut seperti Abu Bakar. Jauh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keutamanya Abu Bakar. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adnakum, orang yang paling rendah dari kalian, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya orang alim memiliki keutamaan yang besar dibandingkan orang yang mereka hanya sibuk dengan ibadah saja. Karena orang alim ini ketika mereka melakukan ketaatan dengan mengajarkan kebaikan kepada manusia, sehingga mengingatkan manusia kepada Allah, mengingatkan manusia kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar dalam bersuri tauladan dan benar dalam cinta kepada Rasulullah, maka manfaatnya itu lebih berefek kepada yang lain. Beda dengan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah di atas kebaikan. Akan tetapi kebaikan yang dia lakukan hanya berhenti kepada diri dia sendiri. Akan tetapi ahli ibadah, ahli ilmu ketika memiliki kebaikan, kebaikannya ia berikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun ikut mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang alim ini mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ahli ilmu lebih baik daripada ahli ibadah, tentu karena ahli ilmu ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya di atas basirah, di atas ilmu yang ia dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ia mengetahui apa-apa yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala ridha, sehingga dia termasuk orang yang paling bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Orang alim pun mengetahui apa-apa yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka, sehingga ia menjadi orang yang paling jauh daripada apa yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka. Paling jauh. Sebaliknya, ahli ibadah, mereka terkadang ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadahnya sesuai dengan semangat yang ia miliki saja, tanpa dia merujuk kepada Al-Quran, tanpa dia merujuk kepada ahli ilmu. Sehingga terkadang ia menginginkan kebaikan dengan cara yang salah. Sehingga terkadang seseorang ketika berupaya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengannya dia mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena caranya adalah cara yang salah dan cara yang tidak dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia malah melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang tidaklah mungkin mengetahui bagaimana dia taat kepada Allah, bagaimana dia menjauh dari maksiatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan menuntut ilmu, dengan ilmu. Bagaimana seseorang bertauhid dan bagaimana seseorang melakukan kesyirikan, pembedanya hanya satu, yaitu apa? Ilmu. Bagaimana seorang melakukan sunnah, apakah dia di atas sunnah ataukah di atas bid'ah, maka itu semua dibedakan hanya dengan ilmu. Sehingga dari itulah maka seorang ahli ilmu lebih memiliki keutamaan yang sangat jauh daripada seorang ahli ibadah saja. Walaupun para ahli ilmu mereka kebanyakan adalah mereka yang ahli ibadah. Tidaklah mereka sebagai ahli ilmu yang mendapatkan kemuliaan, kecuali mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dalam melaksanakan apa yang mereka miliki, sehingga mereka mendapatkan keistimewaan yang sangat banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin contoh kasusnya seperti ketika seorang yang telah membunuh 99 orang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada
kepada kita untuk kita mengambil ibrah, untuk kita mengambil pelajaran. Pembunuh berdarah dingin ini berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tanya kepada seorang rahib yang dia itu sibuk dengan beribadah. Ketika dia bertanya, maka dia tanyakan kepada ahli ibadah ini apa yang ada di dalam hatinya supaya dia bertaubat. Apakah pintu taubat masih terbuka? Maka ahli ibadah ini mengatakan enggak, tertutup. Model-model kamu ini sudah ditutup rapat-rapat pintu taubatnya. Marah, dibunuh lagi sehingga menjadi 100. Ketika datang kepada ahli ilmu yang dengannya ahli ilmu itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, maka ahli ilmu mengatakan kepada seorang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti menerima taubatmu. Pintu taubat masih senantiasa terbuka untuk hamba-hambanya yang berupaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahli ilmu pun mengatakan, tempat yang kau tinggal lingkungannya jelek, selalu mendukungmu untuk melakukan hal yang sama, maka engkau harus tinggalkan lingkunganmu. Sehingga ketika orang tersebut berupaya untuk hijrah, maka dia pun meninggal dunia ketika berupaya untuk melaksanakan apa yang telah disarankan oleh ahli ilmu. Sehingga menunjukkan bahwasanya ahli ilmu lebih baik daripada ahli ibadah. Walaupun saya ingatkan dan saya tekankan bahwasanya ahli ilmu ketika mereka mengamalkan ilmu mereka, maka mereka adalah ahli ibadah dengan ilmu yang mereka lakukan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala wa innal ulama warathatul anbiya." Maka ketahuilah bahwasanya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidaklah mewariskan dirham. Para nabi tidak mewariskan harta-harta mereka. Bahkan harta-harta yang mereka tinggalkan berubah menjadi sebuah sedekah yang dijadikan kepada kaum muslimin. Adapun peninggalan yang dengannya seseorang memiliki ikatan dengan seorang nabi seperti Nabi Muhammad, maka dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki ilmu yang banyak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an, berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan jatah warisan yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika seorang tidak memperhatikan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Quran, berupa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mendapatkan sedikit pun ketika dia tidak mengindahkan dan tidak mengorbankan waktunya untuk menghadiri majelis ilmu. Wallahu ta'ala a'lam.